pendidikan kita ini seringkali kekurangan trust pada anak. Anak dianggap tidak bisa apa-apa. But I'm kind of afraid that the other students might not. Maka yang ada adalah instruksi, harus ini, harus itu, harus itu. Kami selalu di sini berdialog, kasih trust. Ketika mereka dikasih trust, maka kepercayaan dirinya muncul. Keberanian dia untuk menentukan sikap dan berpikirnya itu muncul. Jadi proses membangun kemandirian bersikap dan berpikir itu adalah basicnya adalah trust. Dulu di rumah saya tidak ada yang pernah menduga bahwa ada satu orang di rumah saya yang bisa mengenyam pendidikan strata 2. Perkenalkan, saya Ubaidillah Fatawi, saya biasa dipanggil Ubed. Saya tumbuh di sebuah desa kecil di pinggiran Salatiga. Di sana ayah saya sehari-hari sebagai guru honorer, ibu saya perlu berdagang di pasar setiap hari. Kemudian jika sore hari ayah saya dan ibu saya mengajari anak-anak kecil dan juga orang tua di desa untuk mengaji. Dan mungkin itu mematik kecintaan saya terhadap pendidikan. Saya di sana belajar tentang bagaimana berinovasi dalam konteks pendidikan kontekstual. Saya juga memberikan pelatihan-pelatihan terkait bagaimana membangun satu komunitas atau ekosistem pendidikan yang membebaskan bagi anak atau memerdekakan anak. Kita terlalu banyak berkiblat pada teori-teori barat, sampai lupa berkiblat pada teori-teori yang kita miliki sendiri. Ada Ki Hajar Dewantoro misalnya. Ki Hajar itu punya sistem namanya sistem Among. Juga tripusat pendidikan. Itu yang harusnya kita gali lagi. Tentang bagaimana tentang kemerdekaan anak. Pak Among itu kan sebenarnya konsep guru sebagai fasilitator, bukan sebagai diktator. Nah, gitu. Nah, saya tuh mengalami selama ini tuh guru itu sebagai diktator, bukan sebagai fasilitator. Nah, saya pikir kita perlu kembali lagi ke Ki Hajar Dewantoro. Teman-teman saya tuh mungkin 15 menit, 20 menit selesai wawancara. Saya hampir 1,5 jam wawancara. Debat saya sama interviewernya. Kenapa gitu kan? Karena saya itu kan karena besar di pendidikan alternatif gitu. Saya punya idealisme tentang pendidikan sendiri. Sedangkan pewawancara saya itu adalah dosen pendidikan. Maka kami berdebatlah di situ tentang bagaimana konsep pendidikan yang baik itu. Dulu di rumah saya tidak ada yang pernah menduga bahwa ada satu orang di rumah saya yang bisa mengenyam pendidikan strata 2 karena keterbatasan biaya. Tapi alhamdulillah dengan bantuan LPDP di keluarga saya sekarang ada satu mahasiswa magister. Dan tidak cuma menjadi mahasiswa magister, tapi mahasiswa magister yang berkontribusi pada masyarakat. Gitu. Jangan pernah menyerah pada kenyataan-kenyataan yang ada. Kita bisa menciptakan kenyataan-kenyataan baru.